Jadi guys, ini pertama kali gue ya nyobain HP dari iQOO yang baterainya 9000 mAh guys. Jadi rekor pertama ya yang dibikin baterai HP segede ini guys. Yang mana bikin gue jadi tertarik banget nih buat ngetesin banyak hal di HP ini. Terutama di bagian baterainya, performa sama si OS-nya juga. Yang mana dia udah pakai out of the box sudah Origin OS 6. Jadi di video kali ini gue bakal uji seharian ya bareng si iQOO Z11 ini. Yang gue penasaran tadi bakalan sisa berapa nih kira-kira si baterainya sampai malam guys. Gue bakal juga ngetesin si performanya sekencang apa, tes kamera juga ya, sampai si OS-nya juga. So, selamat datang di BSN.Tech YouTube channel bareng gue Gezi. Kita mulai aja langsung videonya. Let's go! Oke, udah jam 6.30, baterai udah di 100 ya guys. Oke guys, kita cabut dulu ya, udah 100% nih. Dan mau bahas sedikit juga nih soal si spesifikasinya. Doi itu udah pakai Snapdragon 7S Gen 4 ya. Unit yang gua pakai itu RAM-nya di 12 GB yang sudah LPDDR4X. Storage-nya sendiri itu 256 GB ya, UFS 3.1. Buat kamera utamanya sendiri itu di 50 megapiksel guys, dengan sensor Sony IMX882. Dan untuk selfie-nya itu di 32 megapiksel. Baterainya ini gede ya guys, di 9020 mAh. Plus support juga sampai 90 watt guys. Dia juga udah Origin OS 6 ya, Android 16 juga. Ini gue lanjut siap-siap buat jalan sebentar. Tadi gue jalan sebentar, kurang lebih 20 menit. Nggak berkurang sama sekali, ya masih di 100% guys. Sampai juga di kantor. Oke guys, sekarang gue udah sampai di kantor ya. Sisa baterai sekarang ada di 99% guys. Padahal ya tadi itu udah gue pakai buat jalan pagi lewat aplikasi Strava sambil dengerin lagu juga tipis-tipis. Terus ada pakai Google Maps juga pas mau OTW ke kantor. Oke, sekarang gue mau lanjut nih kerja dulu, dan jadwal hari ini kemungkinan bakal ada syuting-syuting untuk konten. Oh iya, gue juga bakal ngetes soal gamingnya nih, karena ini HP performa, Doi itu udah pakai Snapdragon 7S Gen 4, plus dibantu juga sama cooling systemnya nih yang luas di 7000 mm persegi. Jadi bakal penasaran banget bakal tetap adem atau enggak nih dipakai gaming dalam durasi yang lama. Oke, mumpung masih pagi ya, jadi gue biasanya sambil nunggu itu sarapan dulu sebentar sambil scrolling sosmed, jadi ikutin aja terus. Nah, sebelum lanjut tes gaming, gue mau spill nih buat skor benchmarknya dulu nih, sebagai patokan seberapa kenceng sih performa HP-nya. Antutu 11, gue dapat di 1,1 juta. Geekbench 6 itu di multicore di 3200. Sama 3D Mark Watt Live Stress Test itu stabil ya, di 97,6%. Oke, tadi udah lanjut kerjaan, sekarang gue mau lanjut lagi buat gaming. Oke, di sini gue main 2 game ya, Mobile Legends sama Wuthering Wave. Kita main yang ringan dulu nih, si Mobile Legends. Di sini gue pakai settingan resolusi HD ya, dan frame rate-nya di ultra. Di sini gue dapat FPS ya, average-nya di 114,7 guys. Lumayan ya, ini stabil parah ya. Oke, kita tes suhu ya, kurang lebih 30 menit main game Mobile Legends. Itu ada di tertingginya di 40,2 tuh. Termasuk tinggi, cuman kalau di tangan aman-aman aja ya, masih termasuk adem. Untuk baterainya kita update juga di 89%. Lanjut ke game yang kedua itu Wuthering Wave di settingan high 60. Gua dapat average FPS-nya di 31,7 ya. Ya memang agak berat sih di Snapdragon 7S Gen 4 ini. Suhu di 43, 42. Ya cuman itu tadi agak banyak dropnya di game Wuthering Wave. Oke, sekalian update juga baterai di 80% guys. Jadi selama main 2 game ya kurang lebih sejam, baterai tuh berkurang cuman 14% aja guys. Dari 94 ke 80%. Lanjut kita bahas sedikit soal baterai nih. Buat gue baterai 9020 mAh ini di HP ini tuh termasuk tipis ya. Soalnya Doi itu udah pakai teknologi anoda silikon generasi yang keempat. Dan setelah gue tanya ke Gemini langsung ya soal silikon baterai ini, itu memang si ion lithiumnya bisa nyimpan lebih banyak guys dibanding baterai yang bukan silikon. Nah, kalau gue rasain itu ya bobotnya termasuk berat nih di 213 gram. Tapi wajar ya karena baterai juga gede guys. Oh iya, nanti di akhir video gue juga bakal spill nih SOT-nya dapat berapa jam. Dan gue juga udah sempet nih tes charging si HP ini pakai bawaannya di 90 watt. Ini gabut sih, gue cas itu ya dari 10% ke 100% itu cuman butuh 60 menit doang guys. Bayangin aja, ini 9000 loh guys, gila.
Oke, baru aja beres tadi main game ya, 2 game sekarang udah gak kerasa nih, udah jam 11.35, setengah 12, nah abis ini paling gue ada rapi-rapi sedikit kerjaan, habis itu lanjut makan siang, sekalian gue mau cari cafe sekitar sini ya, sekalian WFC juga, nah disitu ntar gue pengen juga nyobain fitur dari Origin OS 6-nya. Oke, update dulu guys, tadi selesai istirahat ya, gue tadi pas makan siang sempetin juga pakai HP-nya buat scrolling sosmed sama nonton YouTube juga. Jam 14.01 itu baterainya ada di 72%. Oke guys, sambil lanjut kerja lagi ya, gue sekalian mau bahas nih soal OS-nya. Jadi di Aiko ini udah pakai Origin OS 6 ya. Buat gue sendiri itu OS-nya termasuk clean, seru juga ada Origin Island-nya. Nyenengin gitu animasinya. Apalagi soal UI UX-nya nih, gue suka banget ya pas mau unlock si HP-nya. Dia tuh punya animasi ya, ada 4 pilihan yang kita bisa pilih, itu ada mirip-mirip kayak ala iPhone, tapi yang gue suka itu ada namanya Fly Out by Layers. Jadi animasinya tuh kayak dari bawah gitu, blup-blup gitu loh, enak gitu ngeliatnya, satisfying. Oh ya, sama ini guys, animasi pas mau matiin si HP-nya. Kalau diperhatiin detail, itu si sisi gelapnya itu berlahan ke arah tombol power ini. Menarik banget nih. Lanjut, selain itu ada fitur menarik juga nih, namanya Vivo Office Kit. Ini fitur paling sering gue pakai ya, di kerjaan kalau mau lagi pas ngirim file atau transfer foto ke laptop. Terus juga sambil mirroring screen juga bisa. Simple guys. Plus buat drag and drop file atau foto di HP-nya itu kayak gini ya, tinggal arahin aja ke arah Origin Island-nya. Nanti dia bakal otomatis gitu, muncul opsi yang lebih banyak. Kirim email, save ke file manager, atau mau upload langsung ke Instagram juga bisa. Oke guys, sambil nemenin kerja, gue mau ada spill satu fitur yang menarik. Biasanya kan di HP-HP lain tuh, di device lain tuh kalau mau aktifin si fitur one hand mode, di swipe ke bawah gini. Nah, tapi kalau di Aiko ini beda guys. Dia tuh nge-swipe bagian back-nya, tapi di swipe lagi kayak gini. Nah, buat aktifin si one hand mode-nya. Dan menurut gue ini jadi salah satu fitur yang menarik dan simple juga. Dan kalau boleh jujur ya, buat gue sendiri itu Origin OS 6 salah satu UI yang nyaman selama gue coba. Serba smooth, animasinya sendiri itu juga manjain mata gitu. Overall stabil dari keseluruhan experience-nya. Habis ini gue mau lanjut lagi ke rencananya mau pakein ke IKEA. Jadi di sana gue juga bakal ngetesin kameranya dan juga bahas si desainnya. Oke, langsung kita let's go aja ke IKEA. Jadi gue bakal aktifin si Google Maps-nya. Itu baterai ada di 65%. So, perjalanan nanti bakal kurang lebih 15 menit. Kalau sudah sampai di IKEA, gue bakal update lagi si baterainya. Oke guys. Oke, sambil kita jalan, gue mau bahas nih soal desainnya. Pas pertama kali pegang, ini gue suka ya finishing yang doff gitu. Matte mulus gitu. Jujur, buat gue pribadi itu lebih suka ya desain yang kayak begini dibanding berbahan kaca yang back covernya. Soalnya kalau bahannya kaca itu biasa lebih sering sidik jari guys. Jadi kalau yang doff itu lebih aman. Tapi yang pasti ujung-ujungnya kalian atau gue juga bakal pakai casing ya biar lebih aman dan safety. Bahas soal durability, dia udah punya IP68 dan juga IP69 ya guys. Jadi lebih aman nih kalau terkena hujan, terus juga nggak sengaja kalau ketumpahan air ya. Jadi lebih tenang gitu. Mantap. Oke, update dulu, baru aja sampai di IKEA dan baterainya cuman berkurang 1% aja guys. Tadi 65%, sekarang di 64%. Kalau kita masuk ke kameranya, yang gue notice itu dia punya filter yang lebih banyak guys. Di icon kanan sebelah sini nih. Khas Vivo-nya itu dapat guys. Kalian bisa coba dari tekstur, vivid, sampai yang personal banyak banget. Mantap nih. Lanjut kita bahas kamera nih. Buat hasil main kamera, kita jepret-jepret di outdoor. Warna yang dihasilin oke ya, untuk sekelas HP yang jualannya performa. Detailnya dapat, langitnya juga kelihatan ya, bersih gitu. Tapi yang gue rasa nggak tahu kenapa ya, agak lebih gelap gitu di beberapa kondisi. Lanjut pindah ke area indoor, justru warna yang dihasilin tuh buat gue lebih bisa keluar ya, enak gitu di mata. By the way, hasil foto di video ini gue lebih banyak pakai mode vivid ya guys. Oh iya, lanjut pas foto objek orang, gue ngerasa kayak over sharpness gitu hasilnya. Beda kalau foto makanan, justru gue malah lebih suka buat detailnya. Lebih bagus gitu. Untuk portrait mode-nya sendiri itu gue cukup emes nih sama hasilnya. Bokehnya tuh ngasih kesan natural gitu guys. Tapi buat hasil yang maksimal, gue prefer ambil potret di outdoor aja. Biar lebih mantap hasilnya. Pindah kamera depan buat selfie-nya nih. Di sini skin tone buat gue bagus ya, natural di kondisi outdoor. Tapi beda cerita nih, hasilnya pas selfie di area indoor. Malah kelihatan pucet gitu hasilnya. Oke guys, ini jadi contoh perekaman video di kondisi indoor low light ya, di 4K 30 fps di HP Aiko Z11 5G. Jadi ya kurang lebih kayak begini.
Pencahayaannya kalau di layar sih ya dia agak patah-patah, cuman nggak tahu kalau hasilnya nanti apakah dia steady atau enggak. Jadi kurang lebih kayak gini aja. Kita zoom apa ya? Oh ini ada kaktus guys, bagus guys. Coba kita zoom 2x. Oke. 1x lagi. By the way, ini nggak ada ini ya, nggak ada ultra wide-nya, jadi ya seadanya aja. Sip. Oke, ini contoh video selfie-nya di 4K 30 fps juga ya. Jadi di kondisi outdoor, jadi di hasilnya cukup baik. Cuman kalau di layar, gue ngerasa agak shaky nih. Cuman yang gue notice di sini adalah di 4K 30-nya dia fitur steady-nya nggak aktif. Jadi kalau steady-nya mau aktif, itu harus di 1080 60 fps atau 30 fps aja. Terakhir yang mau gue share itu di bagian layar ya. iQOO Z11 5G termasuk luas nih dan udah AMOLED 144 Hz. Warna yang dihasilin juga bagus ya, enak gitu, manjain mata. Jadi buat scrolling-scrolling sosmed, nonton video itu udah nyaman banget guys. Nah, pas gue bawa keluar, kena sinar matanya langsung ya, itu aman guys, karena udah 2000 nits. Bezelnya juga tipis ya, cantik, gitu cakep liatnya, gue suka. Tapi sayang nih, buat fingerprintnya, belum secepat kalau udah ultrasonic. Sama yang gue notice juga, dia posisinya tuh, si fingerprintnya tuh agak ke bawah ya, jadi agak susah nih buat dijangkaunya. Oke guys, udah beres ya. Tadi gua udah keliling-keliling ke IKEA, terus belanja juga kebutuhan kosan lumayan banyak, dan gua mau update lagi nih. Sekarang udah di 46% ya, berarti berkurang cuman kurang lebih 18% selama 2 jam gua di IKEA. Oke, udah beres, tadi udah keliling-keliling, dan gua juga udah ngetesin si kameranya. Habis itu gua lanjut makan ya sambil nonton Netflix, One Piece. 2 episode kurang lebih 30 menit, sekarang udah sore juga, jadi abis ini gua bakal pulang ke kantor aja. Oke guys, udah selesai juga ya. So itu tadi guys sehari bersama iQOO Z11 5G. Dan SOT-nya yang gue dapat itu di 9 jam 10 menit guys. Itu pun masih sisa baterainya di 36%. Itu gila sih menurut gue. Ini masih awet banget. Bahkan kalau menurut gue sendiri itu bisa nembus di 10 jam lebih sih. Ntar kalau misalnya digeber lagi ya. Jadi bisa gue bilang ini HP yang sangat cocok ya buat kalian yang suka gaming berjam-jam, para traveling, suka jalan-jalan biar nggak ribet dikit-dikit ngecas mulu ya, dan juga malas yang bawa power bank nih biar nggak berat di tas, cukup bawa satu ini HP udah beres. Bayangin aja 9020 mAh coba. Performanya juga bagus ya, buat gue udah enjoyable, lancar, suhu body termasuk adem juga, nggak bikin ganggu di tangan. Berarti cooling systemnya yang 7000 mm itu bekerja dengan baik. Mantap. Cuman tetap ya ada catatan sedikit dari gue, buat rekaman videonya itu belum bisa 4K 60, mentok di 4K 30 fps aja. Sama vibration-nya nih masih kurang mantap gitu feel-nya di tangan, terutama pas lagi ngetik. Soal harganya sendiri, iQOO Z11 5G punya 3 varian ya, mulai dari 4,99 juta rupiah. Gak cuman itu, ada juga adiknya si iQOO Z11X, punya baterai gede 7200 mAh, performanya juga oke, Dimensity 7400 Turbo, dan juga udah Origin OS di harga yang lebih terjangkau guys. Dan untuk adiknya iQOO Z11X harganya mulai dari 3,699 juta rupiah. So, jadi segitu aja guys buat videonya sehari bersama iQOO Z11 5G. Kalau kalian suka bisa like, share, komen video ini, dan subscribe juga channel Best Indotech. Gua Gezi, see you on the next video. Thanks for watching and bye guys.